Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 67. Menerima kebaikan. Kau jangan gegabah, Takeshi. Hidupmu masih panjang, dan sebentar lagi kau pun akan menikah dengan Kyoto. Pasti kau nanti akan mengalami banyak kesulitan kalau kau mendonorkan ginjalmu padaku. Ucap Kaisar menolak keinginan Takeshi untuk mendonorkan ginjalnya. Kalau aku tidak mendonorkan ginjalku, maka ayah kita yang akan mendonorkannya. Apa kau rela? Saat ini kondisi papa benar-benar tidak stabil dan dia terus sakit-sakitan. Kondisinya setiap hari terus drop. Kalau dia harus kehilangan satu ginjalnya, mungkin dia tidak akan bisa bernafas lagi saat keluar dari ruang operasi. Ucap Takeshi menjelaskan alasannya kenapa dia memilih untuk mendonorkan ginjalnya untuk Kaisar. Biarlah apa yang aku lakukan ini semoga bisa menjadi penyembuh untuk segala luka hatimu yang diakibatkan oleh masa lalu kedua orang tuaku yang selama ini selalu menyakitimu dan juga almarhum ibumu. Ucap Takeshi kepada Kaisar. Dosa yang dilakukan oleh ibumu tidak akan pernah bisa dibayar walaupun kau memberikan 1000 ginjal untukku. Pergi kau dari ruanganku. Aku tidak butuh ginjalmu sama sekali. Aku bisa menghadapi hidupku sendiri tanpa sumbangan ginjalmu. Ucap Kaisar dengan mata berapi-api karena Takeshi telah menyinggung sisi terlemah dalam hidupnya, yaitu almarhum ibunya. Tenanglah sayang, kau jangan seperti ini. Kau saat ini sedang sakit. Tolonglah untuk kau bisa menahan emosimu. Ucap Delia sambil memegang tubuh Kaisar yang saat itu hendak menghajar Takeshi yang sudah membuatnya merasa marah dan kesal. Baiklah Delia, aku akan pergi. Aku akan mempersiapkan diriku untuk operasi besok. Pastikanlah kondisi suamimu baik-baik saja, agar operasi besok berjalan dengan lancar. Ucap Takeshi berpamitan kepada Delia. Dia tidak memperdulikan apapun yang dikatakan oleh Kaisar kepadanya. Aku akan menolak operasi itu, dan aku tidak akan menerima ginjal yang kau donorkan. Kau dengar itu, Takeshi? Teriak Kaisar dengan penuh amarah yang memuncak di dadanya. Aku memberikan ginjalku bukan melihat dirimu, tetapi aku melihat Delia dan kedua anakmu yang akan menangis ketika kau mati. Ucap Takeshi dengan mata berapi-api. Bagaimana sabarnya seorang Takeshi, tetap saja hatinya merasakan sakit dan jengkel melihat kekeras kepalaan antara Kaisar yang tidak berubah, walaupun telah dilanda penyakit yang begitu berat. Aku memberikan ginjalku untuk menjamin kebahagiaan Delia dan juga kedua anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Ucap Takeshi sambil meninggalkan Kaisar yang saat ini sedang menahan emosinya dan juga rasa sakit di dadanya. Tolonglah, kau jagalah dirimu, jangan terus marah-marah seperti ini. Kau harus ingat dengan kondisi dirimu. Pinta Delia kepada suaminya yang saat ini sedang menatapnya dengan beribu pertanyaan. Apakah kau akan meninggalkanku kalau aku sakit dan tidak bisa melayanimu maupun membahagiakanmu? Tanya Kaisar sedih. Kau itu bicara apa sayang? Kau dengarlah, apapun kondisimu, aku pasti akan tetap menjagamu dan mencintaimu. Kedua anak kita masih kecil dan kau harus ingat untuk terus bertahan hidup dan bersemangat sayang. Tolong jangan pernah menyerah demi aku dan juga anak-anak kita. Ucap Delia dengan penuh ketegaran di dalam hatinya. Dia berusaha untuk tidak menangis di hadapan Kaisar, agar Kaisar tidak semakin lemah dan juga merasakan kesedihan sang istri. Aku pasti akan berjuang sayang, pasti, demi kebahagiaanmu dan juga kedua anak kita. Percayalah itu. Ucap Kaisar sambil memeluk tubuh Delia yang saat ini sedang berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis di hadapan sang suami. Maka jadilah anak yang baik dan terimalah kebaikan dari Takeshi untuk menerima ginjal yang dia berikan. Demi aku dan demi kedua anak kita.
Apakah kau tidak ingin bertemu dengan anak yang saat ini aku kandung? Tanya Delia. Baiklah, aku akan menerimanya. Demi kau dan juga anak kita, aku pasti akan membalas kebaikan Takeshi, bagaimanapun caranya. Ucap Kaisar sambil mencium pipi Delia dengan penuh kasih dan sayang. Sekarang mereka sudah berada di ruang operasi dan siap mengoperasi Kaisar. Terima kasih Takeshi, budi baikmu ini akan selalu kuingat. Ucap Delia sambil menggenggam tangan Takeshi yang siap berangkat menuju ruang operasi. Sementara itu, Kaisar sudah dibawa ke ruang operasi sejak tadi. Karena banyak hal dalam persiapan yang harus dilakukan oleh mereka. Kamu harus kuat ya Takeshi, demi kakakmu. Ucap Kenshi memberikan semangat kepada Takeshi, yang hanya bisa menganggukkan kepala melihat ayahnya yang kini mulai berlinang air mata. Semoga ginjalku ini bisa membuat Kak Kaisar terbuka hatinya untuk bisa menerima papa dan memaafkan kami semua yang sudah menorehkan banyak luka di dalam kehidupannya. Batin Takeshi sambil memejamkan matanya ketika suster membawa dia ke ruangan operasi. Tampak Kyoto yang saat ini sedang memegang tangan ibunya Takeshi, yang terus menangis sejak tadi. Dia merasakan kesedihan yang luar biasa melihat putranya akan memberikan satu ginjalnya untuk Kaisar. Bahkan Kaisar tidak pernah menganggapnya sebagai adik. Apakah ini layak, Pak? Kehidupan Takeshi pasti nantinya akan banyak terganggu karena dia kehilangan satu ginjalnya. Ucap ibunya Takeshi dengan terus menangis terseduh-seduh. Takeshi yang menginginkannya mah, papa maupun Kaisar tidak pernah memintanya. Seharusnya papa yang berada di dalam ruangan operasi itu. Akan tetapi Takeshi melarangnya. Ucap Kenshi sambil memegang tangan sang istri, yang langsung menepisnya dengan penuh amarah dan kesedihan. Selama puluhan tahun, keluarga kita hanya menjadi musuh di mata Kaisar. Tiba-tiba dia datang dan mengundang kita ke rumahnya. Dan ternyata harus memberikan ginjal putraku kepadanya. Ucap ibunya Takeshi dengan sengit. Saat aku mengundang Takeshi ke rumah kami, aku tidak tahu kalau Kaisar sedang menderita penyakit ginjal. Dan itu bukan undangan dari Kaisar maupun dariku, tetapi dari Deka yang merindukan paman dan juga kakeknya. Ucap Delia dengan berlinang air mata. Bagaimanapun saat ini Delia merasakan sedih dengan kondisi suaminya dan juga sumpah serapah yang terus dikatakan oleh ibu tiri dari Kaisar, yang tidak merelakan putranya menyerahkan ginjalnya untuk sang suami tercinta. Maafkan kami kalau kami sudah memberikan luka ke dalam hatimu, ucap Delia sambil menundukkan kepalanya dengan dalam, sebagai permohonan maafnya kepada ibu Takeshi. Sudahlah, Delia, ini bukan kesalahanmu sayang. Kaisar adalah anakku, dan Takeshi adalah adiknya. Mau tidak mau, kami harus terlibat juga di dalam masalah ini, karena memang hanya kami berdua yang bisa menolong Kaisar saat ini. Ucap Kenshi sambil mengelus tangan Delia, yang masih terisak dalam tangisnya. Sudahlah Delia, jangan menangis lagi. Kasihan anak yang ada di dalam perutmu. Nanti pasti akan merasa sedih, ucap Satria sambil mengelus punggung putrinya, yang masih menangis terseduh. Saat ini, Delia menatap ibunya Takeshi, yang sedang mengamuk yang tidak terima. Anaknya saat ini sedang dioperasi demi memberikan ginjalnya untuk sang suami. Setelah menunggu sangat lama, akhirnya operasi itu pun selesai. Alhamdulillah, operasi berhasil dengan lancar. Sekarang mereka sudah berada di ruangan pemulihan. Ucap dokter mengabarkan kepada pihak keluarga. Terima kasih dokter,
atas usaha keras Anda. Ucap ayahnya Takeshi menyalami sang dokter, mengucapkan rasa syukurnya atas keberhasilan operasi tersebut. Sama-sama, Pak. Ini adalah kewajiban saya sebagai dokter mereka. Ucapnya kemudian dia pun meninggalkan keluarga pasien. Mereka pun kemudian datang di ruang administrasi untuk bertanya di mana keberadaan Kaisar dan Takeshi saat ini. Alhamdulillah, kalau mereka baik-baik saja. Semoga tidak akan ada lagi hal buruk yang terjadi dalam keluarga kita. Ucap Kenshi, sambil melihat ke arah Delia yang saat ini sedang menangis, melihat keadaan suaminya yang masih tak berdaya. Delia, duduklah, jangan berdiri saja. Kasihan bayi yang ada dalam perutmu, nak. Ucap Satria kepada putrinya. Iya, Pak, semoga suamiku baik-baik saja. Ucap Delia dengan suara serak karena terlalu banyak menangis. Percayalah, suamimu adalah seorang laki-laki yang kuat. Dia pasti bisa melewati semua ini. Ucap Satria sambil tersenyum kepada putrinya. Terima kasih, Pak, sudah ada di sini bersamaku. Kalau tidak ada kalian, aku tidak mungkin bisa melewati semua ini. Ucap Delia dengan mata berkaca-kaca. Iya sayang, Papa dan Mama pasti akan selalu bersamamu dan mendukungmu. Kami berdua tidak akan lagi meninggalkanmu. Ucap Satria dengan suara yang begitu lembut dan penuh kasih sayang terhadap putrinya. Sementara itu di kejauhan tampak Adrian yang sudah memperhatikan ayah dan anak itu dengan penuh kusyuk. Maafkan Pak, Bapak sudah melakukan apa? Tegur seorang suster yang saat itu sedang memperhatikan Adrian yang tampak begitu mencurigakan di matanya. Tidak apa-apa suster, saya hanya sedang melihat putri saya di sana. Ucap Adrian dengan suara gemetar. Kalau dia adalah putrimu, kenapa kau malah bersembunyi? Temuilah. Ucap suster itu merasa terheran dengan Adrian. Iya suster, nanti saya pasti akan menemui putri saya. Ucap Adrian sambil tersenyum kepada suster itu, yang kemudian meninggalkannya seorang diri. Adrian pun kemudian menatap kembali Delia dan Satria yang saat ini sedang menatap ke arahnya. Karena gugup, Adrian pun meninggalkan rumah sakit. Tetapi Satria yang sudah duluan mengejarnya dan memegang tangannya. Kau mau kemana, Adrian? Apakah kau tidak ingin menjelaskan kepadaku setelah melakukan hal yang sangat mengerikan kepada putri kami? Tanya Satria kepada Adrian yang saat ini sedang menundukkan kepalanya. Maafkan saya, Tuan Satria. Saya terpaksa melakukan itu. Ucap Adrian dengan suara gemetar. Kamu terpaksa melakukannya. Apakah kau sedang bercanda? Tanya Satria dengan wajah mengkerut. Iya, saya sangat terpaksa melakukannya karena perasaan saya yang sakit hati dengan tuduhan Anda bahwa saya melakukan korupsi di perusahaan. Padahal susah payah saya berusaha dan berjuang untuk membantu Anda. Tetapi balasan saya adalah dapat fitnah dan juga tuduhan masalah korupsi. Ucap Adria dengan mata berapi-api. Kau sungguh picik. Seharusnya kalau kau memang tidak bersalah, kau harus memberikan bukti-bukti kepadaku, bukan dengan melakukan hal bodoh seperti itu. Kau menculik putriku. Apa kau tahu bagaimana kehidupan Zara setelah kau mengambil putri kesayangan kami? Tanya Satria dengan amarah yang membuncak di dadanya. Zahra setiap hari hanya menangis dan juga bersedih karena menginginkan putrinya kembali. Ucap Satria sambil menudingkan telunjuknya kepada Adrian, yang saat ini sedang menundukkan kepalanya. Kau benar-benar seorang manusia yang tidak punya perasaan. Bagaimana mungkin kau tega menculik putri kami setelah kami melakukan begitu banyak kebaikan dalam hidupmu? Tanya Satria dengan wajah penuh kekecewaan. Maafkan saya, Tuan. Sekali lagi saya minta maaf. Ucap Adria dengan wajah penuh penyesalan. Sudahlah, Pak. Jangan menyalahkan lagi Bapak Adrian. Dia sudah sangat berusaha untuk menjadi ayah yang baik untukku. Ucap Delia mendekati mereka berdua yang sama-sama menyayanginya. Pak, ayo kita kembali lagi ke ruangan Kaisar. Semoga saja Kaisar sudah siuman dari pingsannya.
ucap Delia mengajak Satria untuk meninggalkan mereka. Setelah berhasil operasi mereka, Kaisar dan Takeshi dibawa ke ruang perawatan VVIP dalam satu ruangan. Hal itu dilakukan agar mereka mudah untuk mengurus kedua pasien tersebut. Baguslah kalau mereka disatukan, jadi kita bisa merawatnya secara bersamaan, ucap Kenshi kepada Delia. Iya, Pak, akan sangat merepotkan kalau kita memisahkan mereka berdua. Harus lari ke sana kemari, ucap Delia mengulas senyum kepada ayah mertuanya. Tampak ibunya Takeshi masih marah dengan apa yang terjadi, karena putranya yang sampai saat ini belum juga siuman. Kalau sampai kenapa-kenapa dengan putraku, aku akan menuntutmu, ucap ibunya Takeshi sambil melirik kepada Delia dengan mata penuh amarah. Aku ada di mana? Tiba-tiba suara Kaisar terdengar lirih dan mengejutkan mereka semua. Kau sudah bangun, sayang? Delia langsung mendekat kepada Kaisar yang tampak kebingungan. Kenapa dadaku begitu sakit? Tampaknya Kaisar belum mengingat tentang operasi yang baru saja dia jalani bersama dengan Takeshi. Tenanglah, kau tidak apa-apa, operasinya berjalan dengan lancar, ucap Delia kepada suaminya yang sedang memperhatikannya. Lihatlah, dia sudah sadar, tetapi kenapa putraku belum sadar juga sampai sekarang? Tanya ibunya Takeshi dengan mata berapi-api. Bersambung.